Allah. Bukan kembali ke laptop ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini kalau dihitung gempa buminya itu setahun kurang lebih 500 kali di Indonesia. Karena Indonesia negara dengan pertemuan lempengan, negara dengan banyak gunung berapi aktif dan macam-macam. Jadi untuk gempa buminya aja ada 500, kecil maupun besar. Jadi habis di Cianjur, Garut, mana tadi pagi dari mana tuh? Sukabumi gitu ya. Jadi kalau dihitung satu hari tuh 1, berapa tuh kalau 500 dibagi 365, 1, berapa tuh? 1, sekian lah ya. Jadi bisa dikatakan tiap hari itu ada gempa bumi. Nah, itu baru gempa bumi tuh. Belum banjir. Belum yang lain-lain. Ya Allah, luar biasa. Gunung meletus. Jadi di dalam Al-Quran kata musibah itu 75 kali. Tetapi kata syukur juga 75 kali. Mudah-mudahan ketika orang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah yang harusnya kerasa luar biasa dahsyat itu kerasanya enggak terlalu berasa. Nah, begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi apa itu musibah? Musibah dalam kacamata syariat adalah kullu makruhin yahullu bil insan atau yahullul insan. Kullu makruhin, setiap hal yang tidak disukai, yahullul insan, yang menimpa manusia. Itu secara kacamata syariat. Jadi apapun yang menimpa kita itu musibah. Kena duri musibah, cantengan musibah, sakit mata musibah, COVID. Apa tuh yang baru datang ke RI itu? Berapa tuh? Yang di bawah ada bannernya tuh. Begitulah, itu musibah. Kematian musibah. Gempa bumi musibah. Nah, jadi itu musibah. Jadi kena duri aja nih, itu musibah. Makan ikan, ketusuk duri gitu kan, musibah. Berkebun kena duri, musibah. Nah, jadi itu musibah. Nah, itu ya. Apalagi musibah yang besar. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi saya tidak berlama-lama di kacamata syariat. Kita perlu kacamata yang kedua, yaitu kacamata hakikat. Keseimbangan manusia adalah ketika dia menggunakan dua kacamata. Kacamata syariat dipakai, kacamata hakikat dipakai. Orang kalau cuma kacamata syariat aja, hidupnya stres. Nah, itu. Stres hidupnya. Berat. Hidup ini kalau pakai kacamata syariat aja berat. Tetapi kalau kita gunakan kacamata hakikat, hidup ini menjadi ringan. Hidup juga nggak boleh pakai kacamata hakikat saja, harus ada kacamata syariat juga. Nah, itu. Jadi dua-duanya ini harus dipakai. Kacamata syariat apa? Kepemilikan kita ini kacamata syariat. Mobil kita, motor kita, laptop kita. Nah, kacamata sendiri punya kita, baju kita. Itu secara syariat itu diakui milik kita. Tetapi secara hakikat semua milik Allah. Nah, nggak boleh kacamatanya hakikat saja. Ada tanah pinggir jalan dia bangun. Kok dibangun? Ini punya tanah. Ini tanah Allah, begitu kan? Nah, itu nggak boleh kacamata hakikat. Nggak boleh kacamata hakikat saja. Harus ada kacamata syariat. Nah, kacamata hakikat dari musibah ini sebenarnya adalah rahmat Allah. Pada suatu saat ada ahli ibadah, orang yang aktif berorganisasi, ahli ibadah, dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau kan ya Arhamar Rahimin. Engkau adalah paling penyayang di antara penyayang. Tapi aku tidak tega melihat ada musibah yang ada di orang-orang di hadapanku ini ya Allah. Kan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Tapi mengapa Engkau biarkan orang-orang itu terkena musibah ya Allah?" Apa kata Allah? Dia bertanya lagi, "Ya Allah, apakah Engkau tidak melakukan tindakan?" Kata Allah menjawab, "Aku bertindak melalui kepedulian kamu." Nah, jadi aku menciptakan kamu dalam rangka bertindak
untuk mereka. Suaranya di sana mudah-mudahan jelas ya. Di Zoom itu yang ikut. Oke, jadi rahmat di balik musibah. Nah, yang pertama buat penyintas. Penyintas berarti yang terkena musibah. Ini ada yang wafat, ada yang hidup. Nah, itu. Mungkin lebih berat yang hidup daripada yang wafat tuh. Nah, kita lanjutin lagi bagi yang non penyintas. Bagi yang non penyintas nanti ada dalil-dalilnya tersendiri. Pertama, bagi yang penyintas yang meninggal sampai meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, artinya aja deh, siapakah yang dimaksud syuhada itu? Sahabat menjawab, yang dimaksud syuhada adalah orang yang terbunuh di jalan Allah ya Rasulullah. Orang yang berperang di jalan Allah, terbunuh saat berperang, gugur di medan perang, gitu ya. Kalau di Medan aja mungkin orang-orang Sumatera Utara yang banyak gugur di medan perang. Nah itu berarti baru separuh tuh dia tuh, tinggal perangnya. Nah, orang-orang yang gugur di medan perang ya Rasulullah, kata sahabat, Rasul kalau begitu sedikit dong umatku yang mati syahid. Nah, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang mati gugur di medan perang, terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Orang yang mati dalam taat kepada Allah adalah syahid. Kita lihat ada yang lagi khutbah, totonya meninggal. Ada yang lagi ceramah, totonya meninggal. Ada yang lagi baca Quran, totonya meninggal. Ada yang lagi ngaji, totonya meninggal. Gitu kan? Habis nanya dia, Pak Ustadz nanya kalau begini gimana? Giliran dijawab, totonya dia gitu ya. Kita nggak ngerti. Itu juga dalam keadaan taat. Nah, dan itu fisabilillah di dalam hadis yang tadi saya bacakan di awal. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam keadaan dalam rangka menuntut ilmu, dia fi sabilillah sampai pulang. Sekarang menuntut ilmu bukan hanya di majelis, tetapi bisa juga di YouTube. Wah, gitu ya. Di YouTube. YouTube-nya siapa? Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Latif ya. Tapi kalau saya YouTube saya Latif Hatam ya. Latif Hatam atau di Hatam TV. Nah, namanya doang TV. Nah, itu Hatam TV. Nah, lalu orang yang mati kena taun, wabah, penyakit yang mewabah, COVID, itu adalah syahid juga. Nah, saudara kita ya, kemarin siapa Pak Sugianto ya, Pak Sugianto ya, itu syahid juga. Bin siapa Ahmad Ruhani kalau nggak salah ya, siapa tuh binnya Mas Bahrul, Mas Suryani ya Muhammad Suryani. Lalu orang yang mati karena sakit perut adalah syahid juga. Perut ini kan penyakitnya macam-macam. Ada asam lambung, ada usus buntu, ada macam-macam nih. Ini jenisnya banyak sekali penyakit perut. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi yang syahid, syuhada itu banyak. Nah, tentu syuhada yang golongannya tertinggi adalah syuhada yang gugur di medan perang. Masya Allah, karena luar biasa lah ya. Oke, kita lanjutin lagi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang hidup? Penyintas yang hidup. Ma yusibul mu'min syaukatun fama fawqaha. Tidaklah satu musibah menerima seorang muslim, menimpa seorang muslim, kecuali dengan itu Allah menghapus dosanya dan kesalahannya, walaupun hanya sepotong duri yang menusuknya. Nah, jadi musibah ini ya. Jadi ketika kita terkena musibah, bagaimana caranya? Kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Nah, lalu di dalam hadis yang lebih lengkap, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Siapa yang di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terkena musibah lalu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa. Doanya Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Susah ya bahasa Arab ya.
Doanya bahasa Indonesia aja deh. Allahumma jurni, ya Allah, berilah pahala dari musibah ini ya Allah. Wakhlufli, dan gantilah aku khairam minha, lebih baik dari yang hilang. Nah itu ya. Kata Rasul, siapa yang terkena musibah lalu dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan dengan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dari musibah ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang namanya kehilangan itu kan luar biasa ya, kehilangan. Nah jadi kalau doa begitu, itu yang hilang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang mobil, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik ya Allah. Ntar diganti sama Allah, insya Allah. Motor hilang, nah diganti. Kekasih hilang, nah, diganti yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kehilangan itu ada dua. Kehilangan primer, kehilangan sekunder. Apa itu kehilangan primer? Kehilangan primer ya hilang bendanya, barangnya, orangnya hilang. Yang kedua kehilangan sekunder, kehilangan perannya. Nah itu, ditinggal suami, itu kehilangan primer. Kehilangan sekunder apa? Ditinggal suami waktu tertimpa katakanlah Cianjur, lalu dia kehilangan suami. Suaminya perannya sebagai apa? Suaminya pencari nafkah, yang pertama. Yang kedua memberikan keamanan. Yang ketiga suaminya ngajarin agama. Ini kehilangan sekunder nih. Kehilangan fungsi ini, kehilangan fungsi keamanan, kehilangan fungsi memberikan pelajaran agama, kehilangan fungsi teman, kehilangan fungsi, ini namanya kehilangan sekunder. Nah inilah yang perlu di cover ketika kehilangan itu. Maka kalau ada saudara kita kehilangan, itu masing-masing mengcover. Saya mengcover dari sisi menemani deh. Itu ditinggal suami, kasihan saudara kita. Saya dari sisi menemaninya. Oh, yang anak berikutnya dari sisi penghidupannya. Anak berikutnya dari sisi pelajaran agamanya. Anak berikutnya dari sisi pengasuhan dan lain sebagainya. Nah, ada kehilangan primer, ada kehilangan sekunder. Itu perlu didiskusikan tuh dalam keluarga. Wah, ini keluarga kita ada yang kehilangan. Fungsi apa aja, peran apa aja tuh yang hilang dari kehilangan itu. Kehilangan sekunder itu perlu di cover. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi yang penyintas hidup, ada penyintas meninggal, ada penyintas hidup. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka nggak diuji? Diuji. Jadi bagi orang beriman ini pasti dapat ujian. Ya Allah, mudah-mudahan kita kuat ya menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak usah khawatir karena Allah memberikan soal nggak pernah salah. Nah, Mas Bahrun diberikan soal itu mesti sesuai dengan keimanan Mas Bahrun gitu ya. Nah, gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dikasih harta, siapa yang paling baik. Dikasih musibah, siapa yang paling baik. Nah, dikasih kehilangan, siapa yang paling baik. Itu. Dikasih kesempatan, siapa yang paling baik. Dikasih kesehatan, siapa yang paling baik menggunakan kesehatannya itu, dan lain sebagainya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Lalu di dalam ayat lain, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban
nar. Yang terakhirnya aja ya. Ya Allah, oh ini terjemahnya masih yang tadi nih. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini batila, secara sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar. Jauhilah kami dari api neraka. Nah, jadi apapun yang Allah ciptakan termasuk bencana-bencana pasti nggak ada yang sia-sia. Keseimbangan ekosistem gitu. Habis gunung meletus, daerah sekitarnya jadi subur lagi. Nah, macam-macam lah. Nah, kita lanjutin lagi ya. Lalu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna idhomal jazai ma'a'idhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika mencintai kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Jadi kaum yang paling dicintai oleh Allah siapa? Kaum yang paling banyak ujiannya. Bangsa yang paling dicintai oleh Allah siapa? Bangsa yang paling banyak ujiannya. Indonesia gempanya aja 500. Belum gunung meletusnya, belum banjirnya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bangsa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu diuji itu bagaimana? Faman rodiya, siapa yang ridho, falahur ridho, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Waman sakhito, siapa yang marah-marah, siapa yang enggak puas, siapa yang murka, falahus sakhotu, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada sahabatnya yang waktu itu terkena musibah, wahai sahabatku, kamu yang sabar. Kalau kamu sabar, musibah tetap berlalu dan kamu mendapatkan ridho. Tapi kalau kamu murka, musibah tetap berlalu dan kamu dapat murka. Pilih mana? Nah, itu ya. Nah, maka bagaimana caranya agar kita sabar? Bagaimana caranya agar kita ridho? Kembali ke Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Back to Allah. Jadi kalau ada sedih, ada apa, ada susah, ini keputusan kita susah untuk terima, bagaimana caranya? Kembali kepada Allah. Ini masih belum bisa juga, qalbu kembali kepada Allah, perbanyak lagi zikirnya. Maka zikir 165 setiap hari, setiap habis sholat, itu untuk mengembalikan kita. La ilaha illallah, tiada yang memberikan keputusan kecuali Allah, tiada yang memberi rizki kecuali Allah, tiada yang memberikan kebaikan kecuali Allah, tiada yang menguatkan kecuali Allah, tiada yang kecuali Allah, itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dalam satu hari ada aja yang mengecewakan kita. Ada aja. Kalau nggak alam, manusia. Kalau nggak manusia, binatang. Gitu kan? Paling banyak kira-kira alam, binatang apa manusia? Manusia. Nah, bagaimana agar kita tetap bersih? Qalbu kita tetap bersih. Dan bagaimana agar kita tetap tentram? Caranya dikit-dikit kita bersihkan. La ilaha illallah. Dari subuh sampai zuhur kerja, ketemu teman-teman ada yang nyebelin, ada yang nyenengin gitu ya. Wah, yang nyebelin ngomongin gak enak, gak usah ngomongannya, mukanya aja udah gak enak. Ngelihat dia aja udah empet aja gitu kan. Ya Allah, tingkahnya, kata-katanya, ya Allah, itu ya. Maka kita bersihkan pas zuhur. Habis sholat zuhur kita baca perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebencian, kedengkian, iri bersih. Alhamdulillah. Tenang lagi hidup kita, bahagia lagi. Hidupnya yang penting tenang. Nah, kenapa kau bisa tenang? Karena hanya dengan berzikir kepada Allah qalbu menjadi tentram. Yang tadinya kita dengki sama dia, lalu kita ingat kepada Allah, ya Allah, iya ya, kenapa aku dengki sama dia? Justru aku kasihan sama dia. Engkau kasih aku begini banyak, ya Allah. Dia dengki sama aku, dengki pada dia tadinya, tapi kalau ngelihat kayaknya dia nih kasihan banget, ya Allah, nggak jadi dengki dah, gitu kan?
jadi tenang. Kenapa? Berzikir kepada Allah. Dari zuhur load tinggi, load kerja tinggi sampai asar, memorinya udah mulai nipis lagi. Kita zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal 165 kita zikir. Setelah udah zikir khafi, setelah zikir jahri, zikir khafi, udah zikir khafi, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, buka mata terang. Begitu kan? Hati ini lebih lapang, siap kerja, siap efektif lagi di dalam bekerja, kuat lagi di dalam berpikir, jernih lagi di dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, itu. Yang tadinya ada virus-virus bersih, begitu kan? Itulah pentingnya kita berzikir kembali ke Allah. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau enggak salah surah Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Bisa jadi itu adalah obat yang pahit, meskipun pahit tapi itu obat. Meskipun pahit itu jamu. Meskipun capek tapi itu olahraga yang menyehatkan. Nah, itu ya. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu sukai padahal itu tidak baik buat kamu, tidak baik buat kesehatan. Wah, nih enak nih, manis, wah luar biasa nih. Oh, ternyata itu nggak baik buat kita. Nah, ini enak nih, ternyata melalaikan kita. Jadi kita nggak ngerti, bisa jadi yang kita anggap buruk itu baik, bisa jadi yang kita anggap baik itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Nah, jadi ketika menghadapi orang yang dengan kacamata syariat, dia akan berkata ketika pagi hari, apa yang aku akan lakukan. Tapi kalau kacamata hakikat, beda lagi kata-katanya, apa yang Allah akan lakukan kepadaku. Nah, itu. Kira-kira hari ini Allah akan lakukan apa ya kepadaku? Oh, aku sakit perut. Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku sakit perut. Mudah-mudahan dengan ini dosa-dosaku Engkau ampuni. Amin ya rabbal alamin. Habis itu sakit mata. Ya Allah, Engkau beri aku habis sakit perut, sakit mata. Terima kasih ya Allah. Tuh, kan? Jadi ada musibah tapi ada terima kasih tadi. Musibah 75 kasih, 75 kasih. Musibah 75 kali, bersyukur 75 kali kita bersyukur. Ini kalau nggak pakai kacamata hakikat susah teman-teman, susah, ruwet, iya gitu ya. Itu susah. Jadi ruwet lah hidup ini kalau nggak pakai kacamata hakikat. Maka kita ini lagi-lagi cerita hakikat biar nggak ruwet. Ruwet gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata pada hari itu Allah kasih rezeki. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau beri aku rezeki. Ternyata hari itu yang tadinya pekerjaan tadinya susah, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah, Engkau mudahkan aku dalam bekerja. Nah, jadi begitu. Malam-malam kita bersyukur, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau lakukan ini kepadaku, hari ini Engkau lakukan itu. Itu kacamata hakikat. Nah, itu. Kalau kacamata syariat, apa yang akan saya perbuat? Tetapi kacamata hakikat, apa yang Allah perbuat terhadap saya. Nah, itu. Jadi ternyata kebanjiran gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, Allahumma jurni fi musibati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Nah, gitu ya. Allahumma jurni. Coba bareng-bareng deh. Allahumma jurni. Lagi. Allahumma jurni. Allahumma jurni. Coba lagi. 1, 2, 3. Allahumma jurni. Lagi. Allahumma jurni. Oke, lagi. Sekali lagi. Fi musibati. Fi musibati. Fi musibati. Fi musibati.
fi musibati. Ya artinya Allahumma jur. Ujroh itu kan artinya upah. Allahumma jurni, ya Allah berikanlah upah kepadaku, berikanlah pahala kepadaku. Fi musibati, dalam musibahku. Ti ya, dalam musibahku. Yang kedua, wakhlufli. Pakai kho pertama, wakhlufli. 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 Coba lagi. Lagi. Khairam minha. Khairam minha. Khairam minha. Lagi. 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 Siapa yang apa dari awal? Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Saya terjemahkan dulu yang kedua. Ini enggak masuk dalam slide ya. Wakhluf li, dan gantilah aku. Wakhluf itu satu akar dengan khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Jadi bahasa Arab itu mesti ada intinya. Bahasa Arab itu tiap kata cuma 3. Kalau wakhluf atau khalifah ya kho, lam dan fa. Wakhluf, kho, lam dan fa. Ketika ada huruf yang sama, mesti ada kaitan arti. Begitu ya bahasa Arab. Ini ilmu sorof. Kalau nggak ngerti ilmu sorof bisa saraf. Wakhlufli, dan gantikanlah untuk aku. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Khalifah Allah di muka bumi, pengganti Allah. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Wakhlufli, gantikanlah aku. Khairam minha, lebih baik minha dari musibah itu. Musibah itu. Jadi ya Allah, berikanlah upah, berikanlah pahala terhadap dari musibah tersebut, dan gantikan untuk aku yang lebih baik dari kehilangan itu. Jadi ada beberapa kehilangan primer dan sekunder. Kehilangan primernya diganti, kehilangan sekundernya, peran-perannya diganti semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang. Oh, engkau dapat musibah tapi engkau ridho, engkau sabar, engkau berharap kepadaku. Kata Allah, oke lah kalau begitu. Kata bahasa Mas Bahrun ya. Oke lah kalau begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, coba Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Tapi hadisnya ada awalnya dulu. Ketika tertimpa musibah berkata dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilanjutkan dengan doa Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Masya Allah, alhamdulillah, lumayan dapat satu hadis ya, satu doa. Nanti diajarin ke keluarganya ya, biar pada dapat pahala juga tuh. Diajarin ke teman-teman saudara-saudaranya. Insya Allah. Nah itu, kita lanjutin lagi ya. Lalu yang non penyintas, ini yang masih seger buger, yang gak kena apa-apa, itu dia sebenarnya diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi peluang untuk berbuat baik. Nah itu, dia diberi peluang untuk memperoleh rahmat Allah. Mengunjungi orang sakit, itu didoakan oleh 70 malaikat. Masya Allah. Jadi kalau kita ada orang sakit lalu kita kunjungi, itu malaikat doain kita tuh. Masya Allah, 70 malaikat doain. Mas Bahrun lagi doa. Kat sini kat, gitu ya. Woi kat, 70 sini gitu kan. Kata pimpinan malaikat. Lihat nih, Mas Bahrun gitu. Lagi ngunjungin tuh temennya lagi sakit, kita doain kat, hai kat, gitu kan. Didoain lah gitu ya, sama pimpinan malaikat. 70 doain Mas Bahrun tuh. Masya Allah. Tuh, jadi suatu saat Allah berfirman kepada hambanya, marid tu falam ta'ud,
aku sakit, kok kamu gak jenguk? Kata Allah. Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu? Engkau kan Tuhan semesta alam, masa sakit sih, gitu kan? Lalu Allah berfirman ketika ada hambaku sakit, sesungguhnya kenapa engkau tidak menjenguk? Sesungguhnya ketika kau menjenguk dia, engkau akan bertemu dengan aku. Nah gitu kan, ketika ada hambaku lapar, ketika ada hambaku yang haus. Nah kurang lebih begitulah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutin. Bentar, kita lanjut. Nah, inilah kalimat yang tadi sudah kita awali ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi hadisnya udah, tapi tidak tercantum di sini. Sekarang ayatnya. Wa basyiris sabirin, ayat Al-Baqarah ayat 155. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Definisi orang yang sabar itu apa? Ini tafsir ayah bil ayah. Tafsir ayat ditafsirkan dengan ayat berikutnya atau ayat yang ada di tempat lain. Intinya ayat ditafsirkan oleh ayat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang sabar, ada yaitunya. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, mereka bersikap. Sikap mereka bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bahasa Italinya kita fratelli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama inna. Dia berkata bukan inni, sesungguhnya aku milik Allah, bukan. Tetapi inna, sesungguhnya kami, kita, gitu kan. Nah, kalau kitanya orang Bugis beda lagi. Kita itu panjenengan, bukan kawan, tapi panjenengan. Saat saya udah ceramah di Sorong di Papua itu, Sorong itu yang punya ruko itu rata-rata orang Bugis. Itu. Punya yang ngurus masjid, donatur masjid orang Bugis. Penguasa ekonomi Bugis, gitu kan? Habis ceramah saya kata pengurus masjid, yang imam kita ya, gitu. Yang imam kita, alhamdulillah, saya bisa istirahat. Oh iya, silakan, alhamdulillah. Yang imam kita, kata dia, oh yang imam kita tuh berarti panjenengan gitu. Yang imam kita ya, gitu ya. Yang imam kita, oh kita tuh antum gitu ya. Panjenengan, oh iya. Ya, kita gitu. Kita itu panjenengan. Tapi kalau ini inna, kita berarti kita, kami gitu ya. Inna, sesungguhnya kami. Jadi di dalam ayat ini, di dalam doa ini kita diajarkan bahwa ketika kita terkena musibah kita nggak sendiri. Diawali dari sesungguhnya dulu. Ada kata-kata sesungguhnya, bukan anak lillah, aku milik Allah, bukan, tapi inna, ada innanya. Sesungguhnya, sungguh gitu ya. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Ini innanya bahwa saya tidak sendiri. You will never walk alone, gitu ya. Kalau penggemar Liverpool ya, itu you will never walk alone. Tidak sendiri. Karena tidak sendiri, maka mudah-mudahan menjadi lebih tabah. Ada teman saya perempuan, dia dari kecil biasa. Lama-lama SMP, pas di SMP dia kalau ujian itu lama-lama kok gelap. Lama-lama dia kalau belajar harus terang banget. Lama-lama di sekolah ujian di kelas nggak bisa. Ujian harus di luar, harus terang banget baru dia bisa ngelihat. Fungsi penglihatannya itu berangsur-angsur menurun. Lama-lama pas kelas 1 SMA dia tunanetra blank. Ya Allah, dia berkata, ya Allah, kenapa enggak sekalian aja engkau cabut nyawa aku ya Allah. Daripada aku hidup tapi engkau cabut penglihatan aku.
Sekalian aja ya Allah engkau cabut nyawa aku deh ya Allah. Kata dia, nggak bisa terima dia. Waduh, setahun gak move on. Suatu saat akhirnya dia ketemu dengan komunitas tunanetra, Yayasan Tunanetra Raudhatul Firdaus yang kami bina. Ketika ketemu dengan teman-teman, kamu tidak sendiri, kita juga banyak begitu. Akhirnya ketemu teman-teman dinasihatin, iya ya, saya ternyata nggak sendiri. Sejak saat itu dia bisa move on. Kata dia, untuk move on saya perlu waktu 1 tahun. Jadi tunanetra itu ada yang dari lahir. Dari lahir ini masih mending, nggak terlalu berat. Tapi kalau di tengah jalan lalu tunanetra ini berat nih. Dan untuk bisa move on dia perlu ketemu inna, sesungguhnya kita. Nah itu pentingnya membersamai bahwa Anda tidak sendiri. Kamu memang terkena musibah tapi kamu gak sendiri. Banyak yang lain juga. Oh iya ya, banyak yang lain. Nah itu. Jadi akhirnya menjadi lebih tabah. Yang kedua, kita preteli lagi kata-kata inna lillahi. Yang kedua adalah kata-kata lillahi. Ini juga biar benar ya, kadang-kadang inilah innalillahi wa inna lillahi, bukan innalillahi lagi yang kedua. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Wah, bukan, itu salah. Innalillahi. Nah, yang kedua lillahi. Nenek-nenek ngomong gitu. Iya, benar juga sih kadang-kadang ya. Jadi gimana, Nek? Enggak ya. Biasanya gitu nenek-nenek kadang-kadang agak latah-latah dikit lah gitu ya. Serimpet dia, malum nenek-nenek, lidahnya pakai kebaya, jadi keserimpet mulu ya. Lillahi, milik Allah. Jadi kalau udah milik Allah, ya terserah Allah lah mau ngapain, juga milik Allah namanya juga. Itu terserah Allah. Mau diambil terserah Allah, mau dikurangin dia terserah Allah. Iya namanya milik Allah, kita nih milik Allah. Semua bukti milik Allah apa? Kita pernah nggak beli mata? Nggak pernah kan? Beli tangan? Nggak pernah. Beli kaki? Nggak pernah. Ini milik Allah semua. Ini aja kita aja milik Allah, apalagi yang milik kita. Begitu. Lebih milik Allah lagi. Jadi terserah Allah mau diperlakukan seperti apa. Itu terserah Allah. Nah, kata-kata lillahi mengajarkan kepada kita bahwa kita ini jangankan milik kita. Kita aja milik Allah, apalagi milik kita. Nah itu. Yang membuat stres adalah kita milik kita adalah milik kita. Bahkan milik orang lain sebenarnya harusnya milik kita. Ini yang lebih parah lagi nih. Ya Allah. Kita, ini milik kita, badan kita. Milik kita, harta kita adalah milik kita. Harta orang lain harusnya sebenarnya milik kita. Ya Allah, ini udah 3 lapis nih. Ini bikin stres. Jadi salah paradigma kepemilikan bikin kita stres. Innalillahi mengajarkan bukan hanya milik orang lain yang milik Allah, bukan hanya milik kita yang milik Allah, kita aja milik Allah. Begitu. Innalillahi. Udah seakar-akarnya dah, udah nggak ada yang tersisa. Kita aja milik Allah, terserah Allah lah mau berbuat apa kepada kita. Fa'alul lima yurid. Fa'al, maha bisa melakukan apapun yang Allah inginkan. Nah, inna lillah, gitu kan? Kita ini milik Allah, terserah. Wa inna ilaihi, dan kita kepadanya. Ini kalau di dalam ilmu nahwu shorof itu ada ketika mendahulukan objek itu berarti artinya hanya, gitu ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Beda. Na'buduka, kami menyembahmu. Bisa jadi menyembah yang lain. Kami menyembahmu. Dengan hanya kepadamu kami menyembah. Itu beda. Saya mencintai Mas Bahrun, kata perempuan begitu ya. Belum tentu dia hanya Mas Bahrun gitu kan. Bisa jadi dia mencintai orang lain juga gitu. Tapi kalau hanya Mas Bahrun lah yang saya cintai gitu ya, berarti cuma Mas Bahrun tuh. Nah itu. Wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Roji'un, kami kembali, kami kembalikan. Tuh. Jadi kalau nggak salah suatu saat Ummu Salamah itu habis nikah
nikah, ini juga pernah dengar kita kisahnya ya, tapi ini kaitannya dengan hadis tadi. Habis nikah, lalu punya anak, suaminya dagang. Anaknya meninggal. Pas anaknya meninggal, suaminya datang. Apa kabar yang baik gitu ya? Gimana anak kita? Baru datang nanyain anak. Oh, anak kita lagi istirahat, udah biarin, nggak usah diganggu. Yuk kita bercanda dulu. Wah, bercanda dulu deh. Lalu dimasakin dan lain sebagainya. Pokoknya diservis lah, begitu ya. Ini anak kita besok aja ketemu sama anak kitanya. Oke, gitu. Pas besok lagi ngopi sama pisang goreng barangkali gitu ya. Pisang goreng Arab tapi itu korma goreng lah gitu. Ada nggak korma goreng itu ya? Saya belum nemu sih. Lagi makan kopi, minum kopi ya. Kalau limbat sih makan kopi itu berikut gelas-gelasnya dia. Tapi ini minum kopi. Lagi minum kopi katakanlah sama korma goreng, ditanya, "Mas, saya mau tanya, Mas." Iya. Kalau ada kaum orang menitipkan perhiasan kepada kita, lama perhiasan itu nggak diambil. Karena nggak diambil, kita lihat-lihat terus, kita sampai senang sama perhiasan itu. Kita sampai cinta, padahal cuma dititipin. Suatu saat orang itu datang lagi, ngambil perhiasan milik dia, gimana kira-kira sikap kita? Kata si istri, ini pinter nih narasinya. Kata si suami, ya kita kembaliin lah. Nggak boleh kita ini pegang aja, kita ambil aja, kita nggak boleh. Namanya milik dia, zalim. Kita kalau itu ngambil punya dia, ya balikin lah. Meskipun kita cinta, tetap itu punya dia. Balikin, kata suaminya. Itulah yang terjadi pada anak kita. Allah sang pemilik anak kita, kata istrinya gitu ya, mengambil anak kita dari kita. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu maksudnya kenapa kamu gak bilang dari semalam? Waduh, anakku, anak satu-satunya gitu kan. Nangislah si laki-laki itu. Dia mengadu kepada Rasul. Tapi di satu sisi dia udah agak adem nih. Kalau barangkali belum diadem-ademin, ini kamu mesti gak bener nih ngurusnya nih. Aku pergi, kamu bagaimana ngurus? Waduh, tapi akhirnya setelah dikasih narasi itu dia lapor kepada Rasul. Ya Rasul, nih gimana? Anakku meninggal, kata istriku sih begini, gimana ya Rasul? Nah, justru didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah didoakan, dia dikaruniai 9 anak. 9 anaknya menjadi para penghafal Quran. Alhamdulillah, masya Allah tuh ya. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairam minha. Coba sekali lagi semua, 1, 2, 3. Allahumma. Nah ini, tuh bersama kita bisa. Sendiri belum tentu. Ya lumayan lah. Yang penting, itulah pentingnya kebersamaan. Oke, kita lanjutin. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun mengajak kita untuk kembali ke Allah. Bukan laptop ya, kembali ke Allah. Kita kembali takorup kepada Allah. Itu hanya cambuk kecil kata Bang Haji Umairama. Lalu kita kembalikan kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Engkau mau ngambil alamnya bagaimana, terserah engkau ya Allah. Ini alam-alam engkau, tanah-tanah engkau ya Allah. Engkau mau ngambil harta juga titipan engkau. Aku lahir dalam keadaan telanjang, gak punya apa-apa. Kalau memang engkau ambil, monggo ya Allah, ini milik engkau ya Allah. Adabnya tinggi kepada Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita aja milik Allah, gitu ya. Jadi milik ini ada milik aku, ada milikku adalah milikku. Nah, ini yang bikin kita stres ini begini. Paradigma kepemilikannya belum selesai. Masih menganggap milikku adalah milikku. Ini salah. Maka diajarkan dengan kata-kata tadi, inna lillahi. Jangankan milikku, kita aja milik Allah. Nah, yang bukan milikku seharusnya miliki juga. Makin stres lagi. Ya Allah, ngelihat orang, itu harusnya gue tuh. Harusnya jabatan itu gue tuh, gitu kan? Itu harusnya mobil itu harusnya istrinya dia tuh. Ya Allah. Asal ngelihat mantannya, ya Allah. Kenangan mantan. Ya Allah, kopi kenangan deh. Ngelihat dia lagi, harusnya dia milikku. Gitu ya. Besok ngelihat lagi, aduh sakit, hancur hatiku, gitu kan?
Sakit mulu, kenapa? Ya milik orang lain diakui sebagai milik dia. Paradigma kepemilikannya belum selesai dia. Nggak bahagia urusan. Maka kalau pengen bahagia, pengen lapang, pengen plong, paradigma kepemilikannya harus dibenahi dulu nih. Tapi kalau kita milik Allah, semua yang kita miliki pun semua titipan Allah. Jadi Allah berhak ambil, Allah berhak lakukan apa saja. Ya milik Allah, terserah Allah lah. Mobil saya Stargazer gitu ya, mau isi saya bannya 31, terserah saya lah. 33 terserah saya. Mau kasih variasi apa gitu kan, saya pilok cat gitu ya, terserah saya juga. Mau di macam-macamin ya terserah saya, orang punya saya, katakanlah begitu. Allah juga berhak. Maka makin benar kacamata hakikatnya, makin damai hidup kita. Inilah pentingnya kacamata hakikat. Maka intinya kembali ke Allah. Nah itu. Sekarang kabarnya gimana Mas Tukul ya? Ya? Mana Mas Tukul? Oh jadi idol mah punya Tukul juga? Ya Allah, bener deh. Iya bener ya. Masya Allah, ya. Coba begini. Ya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bang Haji Oma Irama, Ebit lah ya, Om Ebit, beliau menuliskan sebuah syair yang mencerminkan di musibah itu ada penyintas. Ada penyintas yang mati, meninggal, ada penyintas hidup, ada yang non penyintas. Nah, begitu. Beliau juga mengajarkan kepada kita kepemilikan. Ini namanya tafsir lagu. Ya, tafsir lagu ya. Mengajarkan kepemilikan bahwa kita ini bukan milik kita, milik Allah. Beliau juga mengajarkan kita bersyukur. Jadi oke lah kita kehilangan sesuatu, tapi kan yang lain masih ada. Begitu kan? Maka ada musibah, ada syukur. Ini dalamnya lagu Om Ebit ini luar biasa. Maka lagu beliau ini lagu yang timeless. Nah, bila masih mungkin kita menorehkan batin. Menorehkan artinya apa ya? Hah? Saya juga nggak tahu nih. Pokoknya begitulah. Bahasanya kedalaman. Menorehkan apa ya? Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Nah, kita lanjut lagi. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ini berarti yang penyintas hidup. Yang lain meninggal, udah nggak ada waktu lagi, nggak bisa lagi mengumpulkan bekal untuk perjalanan abadi. Penyintas yang masih hidup, waduh, ini Allah kasih aku kesempatan untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Ini penyintas yang meninggal, gitu ya. Wah, ini jadi isinya ceramah tausiah ini, isinya sebenarnya lagu Ebit gitu ya. Nah, ini ketahuan nih, Forsa gitu ya. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Ini berarti yang bukan penyintas. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Nah, kita juga bersyukur nih. Penyintas hidup dan non penyintas bersyukur. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Kita nggak ngerti. Teman kita udah mendahului kita. Ada yang kena COVID, macem-macem gitu kan. Nah itu, keluarga saya setahun meninggal 3 orang. Nah, ada yang umur 47, ada yang umur 49 gitu kan. Kita nggak ngerti. Allah itu ajal kita kapan kita nggak ngerti. Nah itu. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kita ini selamat nih dari COVID. Kita selamat dari berbagai musibah itu semua karena kasih sayang Allah. Kita masih bertemu matahari.
belanja di matahari gitu ya. Belanja kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Nah itu ya. Ada gitar nggak di sini? Kita bisa minjam catatan itu pada saksi-saksi itu ya. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Kita nggak ngerti nih. Kita ini dikasih oleh Allah berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, nggak tahu kita. Maka jangan tenang-tenang saja. Kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita buat pasif pahala sebanyak-banyaknya. Kita berikan kontribusi sebanyak-banyaknya. Kita berikan ilmu sebanyak-banyaknya. Itu bukan divisi saya nggak mau ngasih tahu. Biarin aja. Bukan begitu. Emang nggak ada urusan kelihatannya. Tapi dengan memberikan ilmu, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Kata rumput, kata bintang gitu ya. Matahari nggak bisa dia jawab. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ini bersujud kepada Allah. Bersujud, dekat dengan Allah, taat, zikir, sholat. Itu ya, mumpung kita masih diberi waktu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya lagi-lagi kembali ke Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Monggo Mas Bahrun. Semangka udah lewat, tapi maghrib berapa menit lagi nih? 15. Oh iya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini kan seolah dibagi dua tim nih. Gitu kan ya. Ya karena tengahnya pembatas nih. Tengahnya siapa tengahnya? Tengahnya Nafis. Pak Nafis. Iya. Yang sebelah kiri silakan yang mau nanya. Masya Allah. Ini. Perkenalkan diri, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadilah Agus dari Departemen Audit. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kan akhir-akhir ini kan bumi sering terjadi gempa bumi ataupun tsunami ataupun banjir bandang. Nah, menurut Pak Ustadz, apakah itu ada hubungannya dengan kita sebagai penghuni bumi tersebut, Pak? Karena di lirik lagu EPPAD ada yang berbunyi, hanya cambuk kecil agar kita sadar bahwa kita mesti banyak berbenah. Masya Allah. Kita dapat saingan. Ini keren pertanyaannya ya. Sebelah sini Om Irama ya. Iya betul. Ini langsung ya Mas Bahrun ya. Jawab sekarang apa besok? Sekarang. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling tahu Allah ya. Apakah ini terkait dengan perilaku penduduk bumi itu? Sangat mungkin gitu ya, tapi tidak semuanya. Jadi dalilnya apa? Tadi dalilnya bagaimana, Mas? Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Itu ya. Wah, ada ho-nya. Itu jangan dihilangin tuh. Adalah Dia di atas segalanya. Hanya cambuk kecil buat biar kita sadar. Bisa jadi Allah memberikan bencana itu kepada karena perilaku orang-orang itu sangat mungkin. Nah, itu ya. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, itu. Dhaharul fasadu, rusak, tampak kerusakan fil barri wal bahri, baik di bagian-bagian darat maupun lautan, bima kasabat aidin nas, karena perilaku tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Rusak itu bisa jadi bencana itu, gempa itu, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah mencicipkan, nih gara-gara kalian sih itu bisa begitu. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, ayat berapa, surat berapa, lupa, begitu ya. Tanya sama Ustaz Adi Hidayat. Kalau UAS hafal alamat, UAH hafal alamat, UAL ini nggak hafal alamatnya, tapi ada di dalam Al-Quran. Itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk mencicipkan kepada mereka sebagian dari perilaku-perilaku mereka. Tapi apakah itu berarti semua orang yang terkena bencana itu berarti berperilaku buruk atau melakukan keburukan? Enggak mesti. Di dalam ayat lain, surah Al-Anfal ayat 25 kalau nggak salah, tumben apalnya. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap siksaan yang menimpa bukan hanya kepada orang yang zalim. Kan? Bukan hanya menimpa kepada orang yang zalim. Yang tidak zalim juga kena juga. Berarti memang tidak semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi nggak ada masalah dengan perilaku mereka, tapi Allah ingin angkat derajat. Allah ingin menyuburkan daerah situ, udah gak subur lagi sekarang. Ada keseimbangan ekosistem. Oke alam, aku kembalikan kesuburan kamu. Wahai warga yang ada di situ, aku ingin kalian ini menjadi syuhada. Aku ingin kalian masuk surga tanpa hisab, karena kalian menjadi syuhada. Aku ingin kalian warga sekitar itu yang penyintas hidup, aku ingin angkat derajat kalian dengan kesabaran kalian. Aku ingin ganti kehilangan-kehilangan kalian dengan yang lebih baik, kata Allah. Begitu kan? Masya Allah, ini rahmat Allah. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi dengan kenapa saya beri beberapa opsi, supaya kita tidak memvonis setiap musibah, oh berarti Cianjur isinya para pelaku maksiat. Lalu tsunami Aceh, oh dasar Aceh pemakan ganja, gitu ya, nggak begitu. Nggak begitu. Jadi jangan vonis gitu ya. Ya ganjanya kan ganja apa gitu kan. Yang nggak boleh kan drug misuse, penyalahgunaan. Nah kalau tepat guna ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kan penyalahgunaan. Oke. Nah, kan ada itu yang tapi saya nggak mau menyebut namanya, Ustadz gitu ya. Oh dia menyalahkan itu Aceh, kenapa dia bisa kena begitu? Karena itu para, ya nggak begitu juga. Di situ banyak ulama, di situ banyak santri, banyak orang-orang soleh, gitu. Bisa jadi. Maka bagi mereka yang kita ambil apa? Kalau memang ada keburukan di situ, ini menjadi tanggung jawab kita. Oh di sini ada katakanlah pemurtadan, begitu ya. Nah bagaimana sikap kita? Nah itu jangan toxic positivity. Wah, apa nih toxic positivity ya? Toxic beracun, positivity positif yang mematikan. Maksudnya bagaimana? Semua dipositifin sama dia, sampai nggak melakukan apa-apa. Itu Cianjur terkena gempa, Allah lagi sayang sama mereka. Lo nggak nyumbang, nggak usah, Allah usah. Ya ini dia nih. Nggak melakukan apa-apa Aceh, biarin, Allah sayang. Ini namanya toxic positivity. Nah, jadi begitu, semua dipositifin gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Kita harus melakukan tindakan-tindakan supaya membantu mereka, karena ini kesempatan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, ketika ada keburukan-keburukan, tugas kita membenahi keburukan itu agar keburukan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pertama tugas kita. Yang kedua, kita tetap positive thinking, bahwa bisa jadi Allah ingin menaikkan derajat, Allah ingin memasukkan mereka surga tanpa hisab karena menjadi syuhada. Allah ingin menjadikan orang-orang sekitar diangkat derajatnya oleh Allah, diganti kehilangan-kehilangan dengan ganti yang lebih baik. Allah ingin menyuburkan tanahnya dan lain sebagainya.
dampaknya kalau tanahnya subur, ini udah pada isinya udah kimia semua, mikroorganisme di tanah udah pada hilang, pupuk-pupuk organik udah pada hilang, di situ isinya kimia semua, sekarang saatnya diganti. Nah, ini akan bermanfaat untuk ratusan tahun, makan orang banyak. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sikap kita kurang lebih seperti itu, ada benarnya, tetapi tidak semua. Ada beberapa opsi, kita nggak bisa memastikan ini sama dengan ini, bencana sama dengan kezaliman, nggak bisa juga, karena masih banyak opsi-opsi yang lain. Wallahu a'lam, kurang lebih begitu ya. Udah habis waktunya nggak? Baik, Ustaz, ini waktu kurang lebih 4 menit. 4 menit ya. Saya rasa sekian Ustaz ya. Sebelum acara ditutup, kami mewakili DKM, mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di awal dan akhir. Sebelum acara ditutup, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan doa atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran, limpahkanlah ketabahan bagi orang-orang yang terkena musibah ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka pahala yang besar dari sisimu ya Allah. Ya Allah, gantikanlah kepada mereka yang lebih baik dari kehilangan-kehilangan yang mereka terima ya Allah. Ya Allah, berikanlah pahala yang berlipat ganda kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rasa kasih sayang kepada mereka ya Allah. Jadikanlah bangsa ini adalah bangsa yang Engkau cintai ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat kami bekerja adalah tempat kami membangun akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat kami bekerja adalah tempat kami menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat kami bekerja adalah tempat kami berjihad dengan mencari yang halal ya Allah. Berkahilah tempat kami bekerja ya Allah. Berkahilah perusahaan ini ya Allah. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Berkahi diri kami ya Allah. Berkahi waktu kami ya Allah. Bersihkan kolbu kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan kami adalah lisan yang selalu berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kolbu kami adalah kolbu yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah telinga kami adalah telinga yang selalu mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata kami adalah mata yang selalu memandang ayat-ayat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.